bicara di media bahwa masyarakat sampai sekarang ini saya turun ke lapangan masih menganggap 105 juta, 93 juta masih berpandangan seperti itu. Nah, ini segera laksanakan sosialisasi di masyarakat, segera laksanakan manasik haji, panggil para calon jamaah, ya kan, di daerah-daerah untuk memberikan penjelasan bahwa haji itu kalian tambah hanya 29 juta. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia, pemirsa TV Parlemen maupun Radio Parlemen. Nah, kita balik lagi bareng sama Nadia Kanaya di Sudut Dengar Parlemen. Tentunya mau membahas sesuatu yang sedang menarik. Kemarin kita sudah membahas soal kenapa sih 105 juta gitu kan per jamaah haji. Ternyata sudah diperjuangkan oleh Komisi 8 DPR RI menjadi 93,4 sekian juta. Nah, tapi sebenarnya komponen apa aja sih yang bisa ditekan sampai ke angka 93 dan apakah angka kan itu nanti dibagi 40 dan 60 yang ditanggung oleh para jemaah, 40 yang akan ditanggung menggunakan oleh BPKH ya. Nah, tapi itu sudah cukup relevan nggak? Itu sudah sangat meringankan atau justru itu tetap memberatkan dengan nominal yang seperti itu? Nah, kita bahas lebih dalam soal haji ini di 2024. Mungkin yang besok akan berangkat udah dapat gilirannya, boleh merapat, boleh kita duduk bersama dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen karena sudah kehadiran Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2024 Bapak Abdul Wahid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Dari fraksi Partai Gerindra Jateng 2 nih. Jateng 2. Dapil saya. Iya, saya juga dari Demak, Pak. Oh, Demak. Iya, tetangga ya, Pak ya. Tetangga. Pak, ini kita mau membahas haji. Kemarin sudah ramai sekali dan pembahasannya juga cukup membutuhkan waktu yang cukup panjang ya sampai kita harus larut malam untuk melakukan pressconnya. Betul. Dari 93 dari 105 menjadi 93,4. Betul. Komponen apa sih sebenarnya yang akhirnya bisa ditekan? Jadi begini ya, karena kemarin pembahasannya itu ada ini dikasih waktu yang pendek. Ya, kami sebenarnya ingin mengurai lebih banyak lagi ya, tapi karena waktu sudah pendek, terkait dengan besok tanggal 5 ini kami harus sudah reses kan. Terus besok masuk lagi 16 Januari, terus itu sudah gak efektif bahas itu, terus ada kampanye, ada pemilu tanggal 14 Februari dan itu bahas sampai dan haji ini kan besok tanggal Mei sudah jalan. Nah, ya. Artinya kami bersama-sama teman-teman Komisi 8 membahas maraton pagi, siang, sore, malam. Nah, cara kami kemarin itu menyandingkan dari pengajuan Kementerian Agama 105 juta, saya lihat wah ini 105 juta kan itu kan. Terus semuanya pada teriak langsung. Ngeri banget ini kan, masyarakat bingung. Akhirnya saya bongkar menyandingkan anggaran 2023 kemarin, ya kan. Kami sandingkan ternyata banyak komponen yang dinaikkan secara signifikan. Terus kami mencoba diskusi teman-teman fraksi ya, dari berbagai partai, saya diskusikan karena ditunjuk sebagai ketua panja, saya sandingkan dan angka-angka yang tidak relevan ya, itu memang kami mencoba untuk mengurangi. Sehingga waktu itu pemerintah masih mengajukan di angka 97 juta. Saya tidak berkenan dan diulang kembali, ya kan? Dirasionalisasi lah gitu. Akhirnya bisa nggak dengan angka ini? Kalau pemerintah membuat angka, kami pun DPR punya angka juga. Angkanya ini. Kalian bisa laksanakan ya. Kalau yang nggak bisa apa? Akhirnya ketemulah di angka 93,41 juta kan itu. Nah itu kalau ini jamaah masih mendapatkan nilai manfaat dari BPK kan
masih di 40%. Iya. Ya, karena kita juga melihat kelangsungan BPKH ke depan memberikan nilai manfaat pada jamaah-jamaah yang lain, yang daftar tunggunya itu ya masih lama, supaya BPKH bisa masih menerima nilai manfaat. Memang aturannya tidak boleh daripada 50%, itu 40%. Jadi sebenarnya 40. Artinya 50% itu tidak akan mungkin diberikan ya? Enggak mungkin. Berarti akan di bawah 41, 42, 43, 45 masih bisa. Kemarin itu kan masih ada yang menghendaki 45, 55 gitu. Kami hitung BPKH kalau itu ini BPKH akan menyedot nilai manfaat yang sudah tersimpan ya, yang sudah untuk cadangan itu akan kena. Saya nggak berkenan karena kasihan yang daftar tunggu depan. Nah, tapi ini BPKH kami memberikan warning, Anda harus investasi lebih maksimal lagi, jangan hanya pendapatannya per tahun 90 triliun atau 10 triliun, 9 triliun. Itu harus dinaikkan. Anda harus bisa sampai 12, 15. Caranya bagaimana, terserah cari inovasi yang lain kan itu kan. Terus itu masih dikurangi 56. Jamaah kan punya pendaftaran 25 juta, ada yang 20 juta kan. Yang 20 juta itu tempo dulu. Ya, itu masih sisa lama itu. Tapi banyak yang 25 juta. Itu artinya jamaah masih nanggung 31 juta. 31 juta saya minta BPKH bisa nggak virtual account-nya dikeluarkan dalam tempo yang jamaah punya penyimpanan tahun 2012 sampai tahun ini. Bisa itu terhitung sekitar 2 juta. Jadi jamaah akan nanti membayar tidak 31 juta, akan 28 sampai 29, tinggal simpanan dana yang distorkan di bank itu oleh cara jamaah kan beda-beda. Iya. Kalau lebih tinggi pasti akan mendapatkan virtual account lebih banyak. Oke. Nah, Gitu. tapi kalau sejauh ini Pak, sebenarnya komponen apa yang tadinya tuh menjadi, kalau Bapak salah satu sebutkan aja Pak, salah satu komponen yang kok ini naiknya begitu drastis dibandingkan tahun lalu? Ya, itu diantaranya pesawat. Oh, pesawat ya. Pesawat ya. Tapi katanya kalau kemarin saya baca, Direktur Garudanya bilang kalau nggak akan ada kenaikan. Iya, makanya pada waktu menyodorkan 105 itu dari kementerian itu, beliau nyampaikan angka di pesawat itu 34 juta sekian gitu. Iya. Waktu kami panggil Garuda dan Saudi, ternyata beliau belum mengajukan. Nah, ini berarti belum ada sinkronisasi. Wah. Belum ada. Yang pertama, yang kedua pemondokan. Pemondokan ini juga kami juga tidak mau pemondokan itu yang hanya ring 1 tapi nilainya harganya mahal. Dan itu bisa juga ke ring 2 lah. Ya, ring 2. Karena ring 1 pun itu hanya beberapa orang, dan dia membuat anggaran di antara ring 1, ring 2, ring 3 sama. Ya kami nggak mau dong. Gitu loh, nggak mau. Ring 1 tuh artinya lebih dekat. Lebih gitu? dekat. Oh, lebih dekat akan lebih mahal kan begitu. Tapi anggarannya ternyata sama. Sama, kami nggak mau. Gitu loh. Karena dulu tuh kan pakai zonasi. Zonasi saya nggak mau zonasi karena zonasi nggak jelas. Zonasi itu katakan yang dekat tidak zonasi ya tidak terpakai, yang jauh ikut zonasi terpakai. Saya nggak mau. Ini abu-abu nih, nggak bisa. Itu gelar meteran, kilometer. Berapa meteran yang ke sana? Nah itu pakai kilometer. Ya, itu mau saya. Jadi di sekitar itu ring 1 sekitar kilometer sekian, ke ring 2 kilometer sekian, ring 3. Saya mau. Itu lah itulah. Itu. Terus lagi juga Armusna kemarin kami minta untuk dikurangin ya, karena cobalah negosiasikan. Dan ini Armusna ini juga yang kemarin bermasalah jangan diikutkan. Ya. Karena itu ada 10 perusahaan kan. Nah, itu biar yang lain aja yang masuk. Ya, kasihlah punishment saya gitu kan itu. Berarti ada kualifikasi itu nantinya untuk penilaiannya yang terbaik lah yang akan dipilih. Termasuk beberapa persoalan operasional. Operasional itu yang agak besar kami tidak mau. Oke, nah itu tadi kita baru menyinggung sedikit tapi sudah dikode untuk break. Jadi tetap di Sudut Dengar Parlemen ya, karena akan dikulik lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana.
Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih membahas soal Haji 2024. Masih membahas soal perdalaman soal 93,4 juta ini. Nah, kita mau membahas 60-40. Pembagian 60-40. Apakah ini sudah cukup relevan? Kan tadi sebenarnya off the record saya sudah sempat membahas sama Bapak kalau memang tidak mungkin menyentuh 50-50. Artinya 40% ini dengan BPKH, apakah itu 60%-nya sudah cukup relevan dan tidak memberatkan untuk jamaah haji 2024 nanti? Ya, jadi gini. Kalau 40-60 itu sudah diatur ya di dalam aturan undang-undang di BPKH sudah dibuat aturan boleh lebih daripada 50%. Iya. Ya kan? Sebenarnya kami itu juga melihat dari sudut sana jamaah, sudut sini BPKH kan itu. BPKH ini kan agar bisa berlangsung lama. Memberikan manfaat kepada jamaah, calon jamaah, karena calon jamaah haji yang reguler ini rata-rata mereka kan orang kampung, ya kan, orang kampung ya harus terbatas uangnya, ya. Jadi dan kami melihat sudut pandang dari BPK ini agar bisa berlangsung lama karena daftar tunggu ini sampai 30 tahun, ada yang 45 tahun, ya kan. Yang tungguan 5.300.000 itu kan harus kita selamatkan juga kan itu. Nah, satu sisi saya memandang sudut cara jamaah. Sekarang ekonomi sekarang lesu, Mbak. Iya, di daerah-daerah sedang susah cari baik itu jualan macam-macam ini semua ekonomi susah. Tidak hanya kita kan sebenarnya ini globalisasi. Nah, akhirnya ada tali ulur memang antara 40, 60, 45, 55. Kami harus panggil itu BPKH. Bagaimana kalian kalau ini 45, 55 kan itu. Hitunglah dari nilai manfaat yang ada, terutama urut yang nilai berjalan. Yang dipakai kan yang dikelola yang nilai berjalan ini sudah dapat nilai manfaat berapa sampai Desember nanti kan itu. Itu kalau kita hitung 45, 35, 45, 55 itu akan menyedot ya dana yang tersimpan di BPK sekitar 15 triliun yang masih tersimpan ya. Karena dulu itu kan pernah tidak ada haji di tahun 2020 dan 2021. Ya kan? Dan 2022 kan 50%. Tapi kan dana haji yang dikelola BPKH ini kan selalu tiap tahun ada penambahan nilai manfaatnya. Itu masih ada sisa sekitar 15 triliun. Ini kalau kita pakai angka itu 4555 kan penyedot dananya di situ. Gitu loh. Dari situ cukup besar sehingga kami kembali lagi ke 40-60. 40-60 dengan makanya kami menghitung supaya penekanan pengajuan biaya haji yang dilakukan pemerintah supaya bisa turun sampai sekecil-kecilnya ya. Untuk memperingan tadi bila pada 40-60. Oke, kan Pak. Itu. Tapi katanya nantinya juga ada skema mencicil. Ya. Benar. Jadi gini. Kalau dulu itu tambahan 8.000 kan mendadak itu kan. Nah, sekarang kami memang membahas haji lebih awal, selain tadi ada masa pemilu ya kan. Juga di awal itu, di saat awal haji pada waktu kita masih pelaksanaan ibadah di sana, itu kan Kementerian Haji melalui Raja Arab Saudi dan melalui kementerian sudah ngasih kuota Indonesia 221.000. Nah, utak kunci itu. Artinya kuotanya jelas. Nah, pada waktu Pak Presiden ke Arab Saudi, kunjungan ke sana, itu mendapatkan tambahan 20.000. Nah, ini kan lebih awal. Nah, kita bahaslah 221.000 tambah 20.000 lebih awal. Dan memang ini kita putuskan lebih awal masih ada masa waktu 5 hari. 5 bulan. Jadi jamaah itu nanti bisa ngasur dari 29 juta bisa diasur berkali-kali, bisa per bulan sekian itu kan
Oh, berarti lebih ringan. nggak ada ketentuan, Tidak cuman ada, berapa kali angsur. enggak ada. Oh, Silahkan gitu. Anda ngangsur sesuai dengan kemampuan, tapi asal nanti di saat penutupan kira-kira bulan Maret Anda sudah selesai. Oke, Gitu loh. pokoknya ketika mau berangkat sudah terkumpul, Lunas. sudah lunas Kalau dulu gitu. kan enggak, dulu itu kan sampai mencari masih ada kuota yang banyak belum terpakai karena tambahannya harus dibayar sekali. Nah, Oke. berat gitu loh. Pak, kalau yang kemarin saya sempat mendapatkan informasi beberapa media menyampaikan kalau tahun lalu dengan adanya penambahan anggaran yang tiba-tiba kan, kalau yang tahun lalu cukup signifikan untuk kenaikannya, banyak yang mundur dan merubah dari perjalanan haji menjadi perjalanan umroh. Nah, untuk tahun ini gimana Pak? Apakah nantinya ada ketakutan ke arah sana juga nggak Pak? Jadi gini, saya minta kepada kementerian Mm-mm. ya, alokasikan anggaran kalian untuk sosialisasi. Oh, Ya, bicara di media bahwa masyarakat sampai sekarang ini saya turun ke lapangan masih menganggap 105 juta, 93 juta, masih berpandangan seperti itu. Nah, ini segera laksanakan sosialisasi di masyarakat, segera laksanakan manasik haji, panggil para calon jamaah, ya kan, di daerah-daerah untuk memberikan penjelasan bahwa haji itu kalian tambah hanya 29 juta. Jadi mereka bukan melihat 93 jutanya ya, Iya, tapi nilai itu. dari yang sudah dipotong dari dana Dari manfaat dana dan yang lainnya. manfaat, virtual account, gitu loh Pak. Itu Ya, itu seperti oke. itu. Nah, nanti kalau kemarin saya juga mendapatkan banyak informasi karena Hmm. beberapa kali kita ngobrol sama Komisi 8. Hmm. Kenapa kita tidak memangkas lamanya waktu haji? Hmm. Karena sebenarnya itu bisa menjadikan anggaran biaya haji ini jauh lebih ringan. Betul. Jadi yang pertama itu memang kalau kita bikin lebih, katakanlah ya, haji saya punya pandangan bahwa haji itu tidak harus 41 hari. 31 hari. 31 hari. Iya. Artinya kepangkas Kepangkas 10. 31 hari itu 20 hari di Mekah sama kegiatan haji yang Armusna, Arafah, Muzdalifah sekitar 5-6 hari itu, termasuk itu, dan 9 hari di Madinah menjalankan Arba'in, pulang pergi pesawat 2 hari. 1 hari berangkat, pulang pergi berangkat. 31 hari itu akan menangkas biaya dari mulai hotel, matering, operasional, petugas. Wah, luar biasa. Saya coba menghitung-hitung itu. Kalau itu terjadi hanya sekitar 70 juta, 17 juta. Coba kalau 70 juta, 17 juta, itu kalau kita bagi sharing berapa persen dengan BPKH, ya kan? Katakan 40%. Haji itu hanya sekitar paling-paling kembali lagi para jamaah hanya bayar tambahan 10 juta. Oke, jadi sebenarnya cukup memberikan efisiensi yang besar untuk. Dan ini juga saya menyerap aspirasi para jamaah yang anak-anak muda berangkat haji, pengusaha yang berangkat haji terlalu lama Pak di sana. Lebih-lebih yang berangkat kloter terakhir sudah ibadah haji itu nggak ada kegiatan yang lain. Tapi 31 hari itu dirasa cukup ideal dan sudah mencakup semua ibadah haji wajib rukunnya sudah kena semua. Oke. Nah, kita mau memperdalam lagi. Wah, selalu akan ada pendalaman ya. Karena kita mau membahas soal kenapa ini kan nanti juga ada pembukaan pendaftar petugas haji ya Pak ya. Yeah. Nah, kita akan singgung sedikit kesiapannya seperti apa, terus nanti persyaratannya seperti apa. Mungkin ada yang tertarik untuk mendaftar. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, segmen terakhir, segmen sedih karena harus cepet-cepet nanyanya biar semua terjawab. Yang tadi kita mau bahas soal petugas haji Pak, tapi sebelum ke petugas haji saya mau menanyakan soal hotel. Tadi karena Bapak sudah menyinggung ya di segmen-segmen sebelumnya kalau harga hotel, akomodasi lah intinya bisa ditekan. Nah, kenapa tidak kita, kan hotel di Arab itu juga sangat
menyita anggaran yang cukup besar. Hmm. Kenapa kita tidak langsung menyewa dalam 1 tahun atau 10 tahun untuk mungkin tidak hanya bisa dipergunakan untuk haji tapi umroh dan yang lainnya seperti itu. Jadi gini ya, memang ini salah satu persoalan yang juga ini pelik yang harus kita diselesaikan. Jadi sebenarnya kita itu kan punya uang, jamaah haji punya uang dan tersimpan di BPKH. Kenapa kok ini BPKH tidak menyewa hotel? Kan uang jamaah ini kan bisa tadi segmen tadi saya sampaikan BPKH harus berinovasi, punya kreasi sendiri untuk menambah nilai manfaat. Salah satu ini hotel. Salah satu hotel nih. Hotel kita kontrak dalam 10 tahun, ya kan? Itu bisa dipakai orang kita sendiri, bisa 10 tahun bisa dipakai jemaah. Selain itu bisa dipakai untuk umroh. Umroh jemaah kita 241 241.000. Umroh kita setahun tuh 1,5 juta loh, Mbak. Jadi cukup besar itu. Nah, itu nanti kalau bisa di situ yang cleaning service orang Indonesia, yang drivernya Indonesia, yang masak Indonesia, pelayanan Indonesia luar biasa. Dan sekaligus itu menarik. Akan menekan biaya dan akan ada sewa secara panjang dan dipakai oleh para jamaah umroh. Nanti kita tinggal aturan aja kita bikin. Yang pertama, boleh enggak BPKH investasi di sana? Kalau itu menyangkut regulasi kita bikin. Boleh enggak itu kita ini Menteri Agama membuat aturan jamaah umroh wajib harus di hotel ini. Kan itu kan iya, betul. Lebih baik, dekat, lebih bagus. Nah, itu kan akan mendapatkan satu nilai manfaat yang banyak dari mulai jamaah sampai itu urusan BPKH akan mendapatkan keuntungan di situ kan itu kan. Jadi itu yang saya maksud. Oke. Ya. Nah, kalau yang sedang ramai kemarin saya sempat melihat dari beberapa media yang sudah bahas soal pendaftaran petugas haji. Nah, seperti apa nantinya mekanisme penjaringan dari petugas haji yang selanjutnya? Karena kemarin kan sempat banyak keluhan dari jamaah-jamaah yang sudah menjalankan haji itu, Pak. Iya. Jadi memang saya kemarin sorotin kaitannya dengan pelayanan. Terutama ini pelayanan haji yang kita harus menerapkan kuota lansia. Ya. Jadi haji ramah lansia itu harus, ya kan? Nah, pelayanan ini termasuk lansia, tidak hanya lansia yang lain, ya kan? Jadi kami sampaikan pada Pak Menteri dan Pak Dirjen harus SDM-nya bagus, ya SDM-nya baik. Mereka juga harus cakap, tahu medan, lapangan, tahu bahasa orang Arab, bahasa Arab harus menguasai. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris silahkan itu. Syukur bahasa Arab ini penting. Nah, saya minta kemarin itu dengan beliau termasuk libatkanlah mahasiswa di Arab Saudi. Libatkanlah mahasiswa di Arab, baik itu di Makkah, di Madinah maupun di Mesir. Dia itu tahu bahasa, tahu medan. Jadi kalau ada di lapangan menemuin masalah itu cepat langsung terselesaikan. Nah, kemarin itu kan banyak, mohon maaf ini saya amati, banyak mereka yang hanya bermain HP, ya kan. Ada tahu orang kesasar, nyasar, tidak bisa nyarikan solusi, ya kan. Sehingga kasihan mereka di lapangan. Nah, ini sebagai koreksi, Mbak. Koreksi evaluasi ya untuk pelaksanaan haji ke depan agar lebih baik, tidak seperti kemarin. Tapi jumlah kuotanya sudah ada belum sih, Pak? Jadi ini yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Menteri, pada Pak Dirjen di dalam rapat raker kemarin yang keputusan akhir bahwa Pak Kementerian atau pemerintah ya harus negosiasi ulang kepada sana karena kita ini dapat kuota tambahan 20.000 itu petugas hajinya tuh lebih sedikit daripada tahun yang 2023. Justru Jadi, lebih sedikit ya? Iya, petugasnya dikurangin. Nah, ini kami mohon untuk negosiasi. Kami mohon segera. Dan ini beliau sudah berangkat ada yang di Arab Saudi sampai tanggal 8 ya Januari sudah ada yang di sana itu untuk
bahas masalah persiapan untuk 2024 ke depan. Nah, kalau dalam waktu dekat sendiri Pak, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh Panja Haji Bapak kan sebagai ketua dari Panja Haji 2024. Yang akan dilakukan selain melakukan rapat ya Pak ya. Selain melakukan rapat, mungkin apakah akan ada kunjungan langsung untuk melihat dan melakukan pengecekan? Jadi gini, kemarin tuh sebenarnya di Panja Haji sebelum ada keputusan semestinya kami harus ke sana. Melihat, cek lokasi. Tapi tidak ada kesempatan waktu dan kami berdasarkan pengalaman kemarin dan tempat medan yang sudah 2 kali kita ke sana melaksanakan ibadah, itu kami sebagai bahan untuk itu ya. Tapi kami nanti untuk dalam waktu dekat sebelum pelaksanaan kami akan ke sana. Termasuk ini yang kita sorotin catering, yang kita sorotin armusna, ya kan? Yang kita sorotin bis sholawat, itu kita harus ketemu kepada mereka, kita harus bicarakan. Jadi kami sebelum melaksanakan haji ada kunjungan ke sana juga. Nah kemarin yang terakhir kan terkait masyarik aja sempat ada permasalahan. Nah nantinya apakah akan ada pergantian? Jadi masyarik itu kan sekarang itu sudah ada yang bikin kantor cabang di Jakarta. Jangan lupa lah lelang, ya. Tapi masyarik ini begini, Pak. Masyarik itu holding. Jadi 10 perusahaan ini, ini rupanya permainan juga. Kalau holding 10 perusahaan negosiasi satu sama lain kan, ya harganya mereka sudah atur-atur kan itu. Tapi kemarin saya sampaikan dari 10 perusahaan itu jangan memakai masyarik yang kemarin bermasalah. Berarti akan diganti untuk. Iya, itu. Ya, jadi terutama ini yang saya sorotin di Arafah Mina, ya, itu Berda Musdalifah adalah satu tempat kamar kecil, ya, yang untuk perempuan. Jadi perempuan itu mohon maaf, kalau ke kamar kecil itu kan lebih lama daripada bapak-bapak. Ya harus double kan. Nah, yang kedua persoalan masalah ini kamar kecil dan di bis yang antar jemput antara Arafah Musdalifah Mina. Itu kemarin yang jadi masalah trouble ya. Sehingga banyak yang jamaah sampai jam 2 siang belum bergerak ke Mina, mereka tidak ada di Musdalifah, memang tidak disediakan makan minuman di sana ada memang. Sehingga kemarin di sana nunggu dari subuh atau tengah malam sampai siang itu nggak dapat makan. Ini yang kami untuk diminta dievaluasi itu. Ya. Ini kan nanti penutupan masa sidang di tanggal 5. Ya. Masa sidang ini akan dibuka kembali di tanggal 16. Artinya dari tanggal 16 sampai nanti akan penutupan masa sidang, Komisi 8 khususnya Panja Haji akan terus memperketat pembahasan soal haji untuk mematangkan. Jadi ini di aturan persidangan itu kan kegiatan DPR itu kan meskipun masa reses, kita bisa melaksanakan katakan FGD, Mas Gija. Meskipun tidak ketemu, kita pakai virtual, pakai Zoom. Bisa. Ya. Itu yang dilakukan nanti sampai tanggal 16. Ya. Setelah reses. Yang kedua, saat reses setelah masuk sidang itu, terutama tanggal 16 sampai ke tanggal berapa itu? 5 Februari ya. 6 Februari. Itu akan kita efektifkan untuk terutama masalah kegiatan sebelum haji ini, kita panggil Dirjen, ambil Menteri, kesiapannya sampai di mana kan itu. Itu kan kita panggil juga. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahid sudah mampir ke sudut dengar parlemen, sudah memberikan informasi, setidaknya sudah memberikan ketenangan, bukan 93 ya calon jemaah haji, jadi tenang-tenang, bukan 93 tapi mungkin bisa dicek kembali berapa tanggungan yang harus dibayarkan, yang pastinya tidak sampai ke 93 karena ada dana manfaat, kemudian ada virtual account. Masyarakat itu disampaikan sekitar 30 juta. Sekitar 30 juta saja. Ya, kan jadi bisa lebih tenang dan bisa dicicil, tenang aja. Tambahannya ya. Ya, sekali lagi Bapak terima kasih. Akhir kata Nadia Kanaya, kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih dan undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen dan jangan lupa kalau mau ada saran atau komentar-komentar silahkan di komen di setiap video yang ada di YouTube TV Parlemen. Yang tentunya yang di Sudut Dengar Parlemen.
Sampai jumpa, sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.